Sungguh besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami percaya bahwa di balik itu semua ada kasih Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan, namun seringkali kemanusiaan kami sukar menerima jika saat-saat sulit dan berat dalam hidup kami ditantang untuk menemukan kasih Tuhan di balik itu semua. Sungguh Tuhan, kami sering kali merasa kesulitan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak membiarkan kami di dalam kesulitan menemukan kasih-Mu. Seperti pada saat ini Tuhan, Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami, seluruh kehidupan kami Tuhan. Kuasailah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar ketika kami membaca, agar ketika kami mendengar, dan juga agar ketika kami merenungkan firman Tuhan, sungguh Tuhan kami dimampukan untuk dapat menerima maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga dimampukan untuk dapat memegang kebenaran firman Tuhan dengan setia di kehidupan kami. Dan berupaya dengan sungguh melakukannya pada setiap langkah kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa Tuhan, bersama dengan hamba-Mu yang akan melayankan pemberitaan firman Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu kami mohon, kuduskan dan layakkanlah hamba-Mu Tuhan, untuk dapat memperkatakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita menurut surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 8. Surat Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat 8. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang nenek yang dimintai tolong untuk menjaga seorang cucunya yang berusia kurang lebih 5-6 tahun selama beberapa hari.
si cucu sama nenek. Setelah kemudian cucu ini kembali ke orang tuanya, ya, tidak lagi bersama dengan si nenek telepon sama ibu dari anak ini. Dia telepon. Coba ya tolong kau itu lihat-liatinlah anakmu. Kenapa memangnya, Ma? Ya, ditanyalah, kenapa memangnya? Itu anakmu ya. Kemarin di rumah itu ada biasalah yang suka bantu-bantu itu datang. Begitu dia lihat orang yang bantu-bantu itu datang, si cucu ini lari ke dalam. Dia keluarkanlah itu teh kotak katanya, yang gede. Mbak, minum Mbak, dikasih teh kotak. Si neneknya rupanya dia lagi nggak memperhatikan, dia kaget itu si mbaknya dikasih teh kotak. Biasanya si mbaknya suruh ambil sendiri air di galon gitu ya, dikasih teh kotak. Gitu ya. Si mbaknya ragu karena biasanya nggak pernah gitu ya. Ragu. Ini ambil aja dia bilang. Itu satu. Yang kedua dia bilang, lagi ada teman-temannya itu main, ya. Dibawanya teman-temannya itu ke dapur. Dibuka kulkas, lalu bilang, mau apa? Ambil aja di sini. Itu ya, ada puding, dia bilang tuh. Ada puding, ada coklat, suruh ambil. Makanlah anak-anak itu. Ya. Begitu dia lihat teman-temannya itu habis makanannya, dia ajak lagi balik lagi ke kulkas. Suruh ambil lagi. Ya. Dan beberapa peristiwa diceritakan oleh nenek itu. Jadi nenek ini pesan sama si ibunya. Kau awasinlah anakmu. Barang di rumah nanti habis. Dikasih-kasihin soalnya ya. Ada siapa dikasih. Awasilah anakmu, kau kan bekerja. Nanti kau pulang habislah rumahmu gitu ya. Tapi ini cerita nyata Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di sini bahwa anak yang masih kecil, ya, dia punya rasa untuk mau berbagi. Dia tahu dia punya, dia lihat ada orang yang kemudian tidak punya seperti dia kasih. Dia nggak mikir kenapa saya mesti kasih ini, wah kebagusan nggak ya gitu ya. Jangan yang ini aja yang lebih sederhana, enggak. Dia kasih aja semua gitu ya. Dia merasa senang punya teman karena mungkin kalau dari ceritanya kan orang tuanya bekerja, jadi mungkin di rumahnya tanpa si nenek ini kan ya mungkin dia nggak punya teman gitu ya. Ketika ada teman-temannya datang dia senang gitu ya, dia merasa dikasihi, apa juga dia kasih semua anak-anak itu gitu kan. Begitu tulus, begitu terbuka. Mungkin kita yang orang dewasa menjadi jengah, ya, menjadi bertanya, aduh kok begini amat sih ya? Ya nggak usah se-ekstrim itulah gitu ya sampai buka kulkas segala. Tapi itulah anak. Karena apa? Karena dia punya kasih. Ya. Dia tidak teracuni dengan pikiran ini berapa harganya, ya. Karena anak kecil kan gak akan nanya. Ya. Rasanya jarang anak yang nanya, Ma mau beli permen, yang itu berapa harganya, gak akan nanya begitu. Yang dia Ma mau beli permen yang itu, mau harganya 20.000, mau harganya 3.000, dia tunjuk dia mau begitu kan. Gak pernah anak kecil nanya harga dan gak pernah memikirkan soal harga. Tapi dia tahu kalau dia ini punya dia, gitu ya. Ini dia terima. Dan anak bisa bahwa ya dia berikan. Dengan kasihnya dia berikan. Bapak Ibu Saudara, mendengar cerita ini saya kemudian berpikir dan membayangkan. Begitu juga ketika Allah mengasihi manusia. Siapa kita sehingga dia bisa mengasihi kita begitu rupa? Hanya karena dia punya kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu menyayangi bagi manusia. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kita yang sebetulnya tidak layak
tidak layak di hadapan Dia. Dia mengasihi kita dan bahkan menyatakan kemurahan hatinya untuk kita. Bacaan kita surat Titus pasal 3 mulai ayat yang keempat. Ini bagian dari surat Rasul Paulus secara khusus kepada orang yang bernama Titus di dalam pelayanannya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kemurahan Allah dan kasih Allah itu begitu nyata. Ini bukan sekedar teori menjadi orang Kristen. Teori bahwa Allahnya orang Kristen, Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang mengasihi manusia. Ini bukan teori, Paulus mau mengatakan demikian. Tetapi ini sungguh nyata. Karena ini sungguh nyata, ini berarti bahwa ini dialami. Ini terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan kemurahan yang ditunjukkan oleh Paulus di dalam surat Titus ini setidaknya ada 3 bagian. Kemurahan Allah dan kasih Allah yang pertama. Dan yang mendasari segala sesuatunya adalah ketika Dia menyelamatkan kita. Paulus menekankan betul-betul di sini, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan karena kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan menjadi satu bank account. Ya. Semacam kita punya bank account di surga. Jadi kalau kita kasih kebaikan seperti kita nabung 1 begitu ya. Nabung 2. Lalu kalau kita melakukan hal yang buruk seperti kita ke ATM ditarik gitu ya. Kita tarik tabungan kan di ATM. Nah kalau kita melakukan yang buruk, bank account kita di surga berkurang begitu. Enggak. Rasul Paulus menyatakan kalau kita selamat bukan karena kita punya bank account di surga. Bukan karena kita nabung kebaikan kita di surga. Tetapi karena kita selamat justru karena itu yang namanya kemurahan Allah buat kita. Allah yang penuh kasih, yang rela memberikan apa yang ada padanya. Apa yang ada pada Allah. Shalom. Yang orang seringkali bilang damai sejahtera. Shalom juga berarti selamatlah engkau. Itu yang Allah punya. Itu yang ada pada diri Allah. Yang ketika Allah melihat manusia, Dia berikan di dalam kasih-Nya. Dengan segala kemurahannya, walaupun itu harus melalui sebuah pengorbanan, Dia berikan. Dia tidak perhitungkan harganya. Oke, saya kasih dulu, tapi nanti sehabis kamu terima kita hitung-hitungan. Habis kamu terima apa yang saya berikan, nanti kita hitung di belakang berapa kamu harus berbuat baik dan sebagainya. Enggak, Allah enggak pakai hitung-hitungan seperti itu. Yang Allah tahu, Allah mengasihi manusia. Yang Allah tahu, Allah mau kasih yang terbaik supaya manusia selamat, supaya manusia tidak berujung kepada maut. Tapi manusia bisa merasakan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Itu yang jadi kerinduan Allah. Sehingga untuk Allah menjadi murah hati, memberikan keselamatan yang begitu mahal harganya yang tidak akan bisa terbayarkan oleh apapun. Dia enggak hitungan. Dia rela. Kemurahan Allah yang begitu besar untuk kita. Kalau orang biasanya bilang kemurahan, ya, kaitannya apa? Wah, kemurahan harganya segitu, ya, barang yang murah. Tapi kalau kita bilang kemurahan dari Allah, bukan sebuah yang murahan, bukan sebuah yang bisa dikatakan, nah nanti juga dapat lagi. Tapi kemurahannya Allah merupakan harga yang sungguh amat luar biasa buat kita.
yang gak bisa kita gantikan dengan apapun juga. Berkaitan dengan hidup kita. Hidup masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Hidup kita masa lalu yang sudah ditutup oleh kuasa darah Kristus. Apa yang engkau lakukan dulu, apa yang sudah engkau perbuat dulu, di mana engkau jauh dari Allah, ditutup oleh darah Kristus ketika engkau percaya. Menjadikan engkau yang saat ini memiliki iman, hidup di dalam Dia, diberi kuasa. Kesaksian Yohanes pada Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Kepada setiap orang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk hidup saat ini. Untuk kemudian meninggalkan apa yang sudah menjadi dosa masa lalu. Untuk masuk kepada hidup yang baru dan untuk melangkah ke depan. Kemurahan Allah yang kedua dikatakan bahwa kita hidup atau kita dilahirkan kembali. Masuk di dalam kehidupan baru yang terus menerus dipaharui di dalam kuasa-Nya. Inilah yang memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya bisa jalani hidup. Kalau kita lihat, semua orang di dunia ini sama kok persoalannya. Semua orang bergumul dengan harapan, cita-citanya, keinginannya. Semua keluarga di dunia ini bergumul dengan persoalan yang sama. Bagaimana hubungan suami istri bisa akur, bisa sehati sepikir. Bagaimana hubungan mertua menantu bisa terus berjalan dengan baik. Bagaimana orang tua dengan anak bisa saling memahami, bisa saling menopang satu dengan lain. Semua keluarga sama. Apakah keluarga Kristen lantas imun, kuat begitu, tidak menghadapi persoalan-persoalan seperti itu? Sama Bapak Ibu Saudara. Gak usah kita pakai contoh keluarga lain. Lihatlah keluarga kita sendiri. Sama, kita punya pergumulan yang sama. Kita bergumul dengan pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara bergumul dengan pekerjaan, bagaimana dengan karir, bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana berjuang untuk pekerjaan itu. Bukan saja dengan segala persoalan di pekerjaan, berjuang juga untuk bekerja. Ya. Dan tidak mudah, apalagi untuk warga kota Bogor, berjuang kerja di Jakarta, di Tangerang, di Cikarang, di Kerawang. Yang saya tahu ada yang setiap hari harus pulang pergi. Ada yang harus meninggalkan keluarga beberapa hari karena waktu habis di jalan. Ya. Bukankah itu juga sebuah perjuangan? Dan orang-orang lain mengalami. Ya. Lihat saja kalau Bapak Ibu Saudara naik kereta pagi, yang berjuang sama-sama naik kereta berapa banyak. Kan bukan cuma saudara sendiri satu gerbong kan. Ya. Bisa berdiri tegak di gerbong jam 5:30 pagi menuju Jakarta, apalagi kereta Tanah Abang itu kan sudah luar biasa ya. Ya kalau yang pakai kereta itu kan. Yang ada udah jadi pepes begini berdirinya. Kalau pegangan sebelah gitu ya. Gitu ya. Dan itu bukan acting. Karena apa? Semua orang di situ begitu. Apa yang membuat kita kuat untuk kita melakukan seperti itu? Setiap hari, 5-6 hari seminggu. Dan terus diulangi bertahun-tahun. Apa yang membuat kita kuat? Apa karena kita masih muda? Apa karena kita punya kekuatan yang lebih? No. Karena kemurahan Tuhan membuat kita kuat. Karena kemurahan Tuhan yang memberi kita semangat untuk kita bangun pagi, menang dari alarm kita. Kecuali ada orang-orang yang memang masih kalah dengan alarm. Ya. Kalah maksudnya alarmnya bunyi dimatiin, di set lagi, tidur lagi, bangun lagi nanti 15 menit lagi ya. Kemurahan Allah untuk hidup kita saat ini. Dia beri kita kuat, Dia beri kita tenaga ekstra. Dari mana datangnya saya juga nggak tahu.
Tapi itu kemurahannya. Allah yang mengerjakannya di dalam diri kita. Dan Dia mau kita menghayati, mengalami itu. Sebagai bentuk kemurahan Allah yang tadi saya katakan. Kemurahan dari sisi Allah dari kita. Sungguh harga yang tidak bisa dibayarkan. Dan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kenyataan kehidupan kita. Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya bisa hidup sampai dengan saat ini. Kita masih bisa bertahan dan terus berjuang dalam hidup kita saat ini. Setiap detailnya, di situ ada kemurahan Allah. Di situ ada karya Allah buat kita. Bahkan ketika saat-saat sulit buat kita. Saat-saat di mana kita merasa tubuh kita gak kuat. Tubuh kita lemah. Di saat kita merasa tidak tahu harus berbuat apa. Merasa takut mungkin. Merasa bimbang mungkin. Percayakah saudara? Bahwa di situ kemurahan Allah juga tetap berlaku atas kita. Tapi seringkali ketakutan, kebimbangan kita itu menutupi kemurahan yang Allah sedang lakukan. Dan kemurahannya ditunjukkan dengan satu jaminan untuk kita. Jaminan di mana kita bisa memandang ke depan dengan satu kepastian. Mengatakan dengan pasti, aku hidup saat ini dan akan datang hanya bersama dengan Tuhan. Saat ini aku hidup bersama dengan Tuhan. Ketika Tuhan kemudian memanggil aku pun hidup bersama-sama dengan Dia. Satu jaminan dari kemurahan Allah. Bukan kata pendeta, karena pendeta bisa salah. Tetapi kata firman Tuhan. Tuhan yang sudah menjaminkan. Jangan takut, jangan gelisah. Aku pergi ke sana, menyediakan tempat bagimu. Dan di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang mengatakan Yesus Kristus Tuhan kita? Itu satu jaminan pengharapan buat kita dan dari kemurahan Allah. Enggak perlu kita takut. Yang ada adalah kita jalani hidup ini karena kemurahan Allah, damai sejahtera yang Allah berikan. Sekarang kita hidup dalam damai sejahtera, kita pergi dalam damai sejahtera, kita jalani semua dalam damai sejahtera. Itu kemurahan yang Allah tunjukkan. Sehingga apapun persoalan kita, apapun kesukaran kita, kalau kita mau hidup di dalam kemurahan Allah, mengalami, menghayati, mau buka mata kita, mau buka ketakutan kita, buka kecemasan kita, biarkan kemurahan Allah yang bertahta dalam kita. Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk kita lakukan. Berjalan bersama dengan Tuhan, berada bersama dengan Tuhan, kalau kata firman Tuhan, di dalam Allah tidak ada ketakutan. Dan itu menjadi bagian kemurahan yang diberikan pada kita. Dan Rasul Paulus mengingatkan di ayat yang ke-8, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita menguatkannya dengan yakin. Bukan sekedar menjadi teori di kepala kita, tetapi menguatkan dengan yakin di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam rohani kita. Kita pegang ada kemurahan Allah dalam hidup kita. Dan yang menjadi bagian kita yang selanjutnya adalah agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik.
ketika kita dengan yakin menguatkan bahwa kita hidup dari kemurahan Allah. Agar apa? Agar kita bisa bersaksi tentang itu. Agar kita bisa menyatakan kepada dunia tentang kemurahan Allah. Secara khusus pada hari ini dan pada ibadah ini akan dilayankan baptisan bagi anak-anak kita. Penting bagi Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua. Karena Bapak Ibu Saudara membawa anak-anak untuk dibaptiskan adalah berdasarkan iman dari Bapak Ibu Saudara. Maukah Bapak Ibu Saudara hidupi kemurahan Allah ini? Anak-anak kita memang belum akan mengerti. Kalau kita cerita tentang persoalan kita cerita tentang capeknya perjalanan, kita cerita tentang bagaimana susahnya kehidupan pekerjaan, bagaimana kerasnya kehidupan pekerjaan, mereka mungkin tidak mengerti. Tetapi yang mereka mengerti adalah papa mamaku selalu doa kepada Tuhan. Papa mamaku selalu bersyukur. Kami belum tentu bisa makan di restoran setiap bulan, tapi Mama selalu kasih makan dengan penuh sukacita. Itu yang anak-anak mengerti. Itu yang mereka bisa lihat. Mama papaku selalu percaya Tuhan Yesus tolong. Dari mana orang tua bisa mengatakan begitu? Dari kebenaran yang engkau yakin menguatkannya dalam hidupmu. Enggak ada lain. Oh, hidup dalam kemurahan Tuhan. Nyatakanlah itu kepada anak-anakmu. Agar mereka percaya kepada Allah. Agar mereka juga hidup di dalam kemurahan itu. Bukan sekedar mereka jadi anak yang datang sekolah minggu. Yang dengar cerita tentang Yesus. Tetapi mereka adalah anak-anak yang lihat Yesus dalam hidup orang tua mereka. Mereka lihat orang tua mereka hidup karena anugerah Allah, karena kemurahan Allah. Mereka lihat orang tua mereka bisa berjuang karena Tuhan bersama dengan papa dan mama. Hidup dalam kemurahan juga memanggil kita untuk kita juga bisa peduli terhadap orang lain. Apa yang sudah dianugerahkannya pada kita begitu luar biasa, begitu besar. Mari kita juga buka. Sebagaimana Tuhan membuka tangannya dan menyambut kita. Membuka tangannya dan merengkuh kita. Mari kita juga buka tangan kita. Untuk meraih apa yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Orang-orang yang kepada mereka kita bisa nyatakan. Ada Tuhan yang begitu murah hati. Ada Tuhan yang begitu mengasihi. Kemurahan Allah yang kita alami, mari kita nyatakan pada sesama. Amin. Kita akan memasuki pelayanan sakramen baptisan kudus anak. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tua atau walinya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah.
untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dalam air sungai Yordan, Anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Disalib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang telah Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya, saya mohon untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban Bapa dan Ibu Mardomu Tua Sitompul? Apakah jawaban Bapa dan Ibu Elfraim Sinaga? Apakah jawaban Bapa dan Ibu Mayborn Simanjuntak? Apakah jawaban Bapa dan Ibu Jabes Marningot Tambunan? Apakah jawaban
Bapak dan Ibu Harun Tangdiarang. Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Martin Nainggolan? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Ricardi Simanjuntak? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Markus Wibowo? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Wahyu Tias Wiweko? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Tandi Togarma Erwin Sinaga? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Arvin Karyadi Gunawan? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Glenn Leonardo Noya? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban Bapak dan Ibu Sahala Saikmon Raja Guguk? Ya, kami percaya dan berjanji. Biarlah yang ya tetap menjadi ya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Austin Ethan Stompul, Christian Marcelo Stompul. Austin Ethan Sitompul, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Christian Marcelo Sitompul, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Belvania Clairin Sinaga, Repalina Abigail Sinaga. Belvania Clairin Sinaga, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Revalina Abigail Sinaga, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Boni Alvaro Gabriel Simajuntak. Boni Alvaro Gabriel Simanjuntak, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.